Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel Lurah Korea. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama tim LK akan mengeksplor ya sebuah terowongan. Dan perlu kalian ketahui sebenarnya video ini merupakan lanjutan dari video kita yang sebelumnya, yaitu di terowongan Sumber dan terowongan Juliana. Video ini sendiri kita ambil di bertempatan di sebuah kota ya, kota Banjar ya. Terowongan yang akan kita eksplor ini adalah terowongan Philips. Seperti apakah cerita dan penelusuran terowongan ini ya bersama tim LK? Mari kita ikuti penelusuran tim LK. Terowongan Philips sendiri lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama terowongan Batu Lawang, ataupun masyarakat sering menyebutnya dengan terowongan Sentiong. Dan di sini kita jelaskan kalau menurut keterangan masyarakat ya, kenapa dinamakan terowongan Batu Lawang, karena lokasi ataupun ujung terowongan Philips ini berada di desa Batu Lawang. Dan kenapa juga dinamakan terowongan Sentiong? Mereka menyebutnya terowongan Sentiong karena kata masyarakat setempat di atas terowongan ini ada sebuah makam, yaitu makam Cina ya. Mungkin karena itu juga mereka menyebutnya jadi terowongan Sentiong. Terowongan dengan panjang sekitar 208 kalau nggak salah ya 281,5 meter, meliputi jalur ke terowongan Hendrik, terowongan Juliana, dan yang kemarin terowongan Wilhelmina ya, yang itu yang panjang, dan ini merupakan terpanjang kedua dari 4 terowongan yang udah kita eksplor. Ya, seperti yang teman-teman lihat, mungkin masih sering digunakan untuk akses jalan ya. Mungkin ada motor lewat atau mungkin pejalan kaki yang sengaja ke sini, dan teman-teman yang lain yang udah pernah mengeksplor di terowongan. Terowongan Philips sendiri pembangunannya menurut informasi ya, kalau saya nggak dengar, pernah digagas pembangunannya sekitar tahun 1898 oleh Neilenstein. Yang pertama mengajukan untuk membangun tram penghubung antara Pameget, Rancaherang, Kelapa Genep, Cijulang, Parigi, Cikembulan, Kalipucang, Paderang, dan Banjar. Akan tetapi proyek itu sendiri tidak dikerjakan oleh Neilenstein. Sorry ya, ada warga. Dan dilanjutkan oleh Stroben ya. Dia mengajukan ulang tentang pembangunan terowongan ini. Dan di tahun yang sama lagi-lagi tidak bisa direalisasikan lagi apa yang mereka ajukan, tidak dikerjakan juga. Oke teman-teman, dan ini gardu pertama ya yang kita lalui. Ini untuk gardu pertama sekitar panjang ada 100 meter loh. Belum ya. Dan lagi pembahasan kita sampai akhirnya terjadinya pembangunan ini. Pertama yang melanjutkan gagasan tersebut adalah, kalau nggak salah namanya ya, karena agak sulit ya teman-teman, namanya Edot van Beep dan Lawik van Beep. Akan tetapi seperti usul sebelumnya, usul Edot dan van Beep pun tidak ditindaklanjuti. Dan ini gardu keduanya yang teman-teman lihat. Karena kan bangunan berpuluh tahun tapi masih terlihat kokohnya. Apa ya? Tempat ini pembuangannya.
saya cukup izin teman-teman, kali-kali saya geser. Seperti yang teman-teman lihatlah, suasananya seperti ini. Kalau misalkan penerangan agak kurang ya kami mohon. Ini juga termasuknya minim informasi karena memang sebelumnya kami nggak ada narasumber, memang berdasarkan referensi dari beberapa teman-teman yang udah pernah eksplor di terowongan di sini. Untuk melanjutkan pembahasan kita tentang dibangunnya terowongan ini yang sebenarnya sampai menggagas dan akhirnya dibangun adalah oleh residen Priangan ya. Residen Priangan sendiri baru mengajukan pembangunan jalur kereta api Banjar Parigi sekitar tahun 1908. Ini gardu ke berapa ya? 4 ya? 43, gardu ketiga ya. Gardu ketiga. Cukup panjang teman-teman karena ini 281,5 meter. Oke, yang perlu teman-teman garis bawahi, sebenarnya penggagasan pembangunan ini mulai terjadi yaitu pada tahun 1908. Pengajuan yang disertai nota asisten residen Sukapura dan kontrolir Manojaya. Alasan dikemukakan oleh residen Priangan tak jauh beda dengan yang dikemukakan kalangan swasta, yaitu mungkin bagi masyarakat adalah untuk mengeksploitasi ya, meningkatkan eksploitasi ekonomi dan pengembangan wilayah Priangan Timur dan Tenggara. Setelah melalui pertimbangan yang cukup lama berdasarkan Undang-Undang tanggal 8 Juli tahun 1911 ya kalau nggak salah, pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun jalur kereta api Banjar, Kalipucang dan Parigi. Pembangunan jalur ini sesuai dengan yang diusulkan Residen Priangan. Di sini sudah ada gardu lagi teman-teman. Gardu keempat dari jalan. Udah cukup jauh kalau teman-teman lihat ke belakang. Nangkap nggak? Ini kalau ke belakang ya teman-teman ya. Itu udah jalan dari arah sana, cukup jauh. Ujungnya kelihatan sangat kecil ya. Karena kita juga tahu sendirilah kameranya menggunakan handphone. Pembangunan terowongan ini ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu sekitar dibangunnya sih tahun 1914 dan mulai aktif di 1916 sampai tahun 1921 dan sempat dihentikan karena ada apa ya, dulu kita tuh ngalamin, bukan negara kita aja sih sebenarnya, hampir seluruh Asia kita ngalamin krisis ekonomi ya, krisis ekonomi yang mengakibatkan dinonaktifkannya jalur kereta api dari Banjar ya. Sempat mulai dioperasikan lagi sekitar tahun kalau nggak salah 982 ya, sempat diperbaiki dan bahkan lokomotif seperti BB300 dan D301 sempat berjalan di jalur ini. Namun itu juga nggak terlalu lama saat krisis ekonomi, karena memang keadaannya masih krisis, sampai akhirnya bantalan rel dibongkar kembali yang sudah pernah sudah pernah dibangun, dibongkar kembali. Dan untuk saat ini ya memang ditutup untuk selamanya teman-teman. Kalau ini sih dari opini pribadi saya sih sangat disayangkan ya, karena untuk lokasinya juga masih bagus, bangunan masih kokoh, masih kuat, dan pemandangannya juga indah. Mungkin kalau rel ini masih aktif kembali ya akan lebih ramai dan meningkatkan stabilitas ekonomi di daerah kita gitu loh. Tapi ya seperti inilah yang teman-teman lihat, sekarang udah nggak aktif lagi, dan yang mirisnya itu sampai rel dan bantalan relnya itu udah benar-benar nggak ada. Mungkin ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab mengambilnya dan mereka memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kalau kita tadi masuk dari arah sana teman-teman,
saya udah masuk ke ujung menggunakan sepeda motor karena memang ketika kita akan melakukan briefing kita juga perlu survei tempatnya, apa itu aman buat tim kita atau enggak. Biasanya kita mulai dari sana tadi. Alhamdulillah kita bisa sampai ke sini, bisa mengeksplor terowongan Philip ini dan gak ada kendala ya teman-teman. Di lokasinya tepat di Banjar ya, desanya Batu Lawang ya Mas ya? Batu Lawang. Iya, desa Batu Lawang. Kita tadi kesini sempat nyasar teman-teman, gak tahu nyasar kemana. Kita niatnya kan ngikutin GPS, tapi ternyata GPS-nya kayak gitu, nggak bisa kita harapin ya, dan nggak bisa kita andalkan. Malah akhirnya kita nyasar. Dan perlu teman-teman ketahui ya, untuk mitosnya di terowongan ini, nggak tahu itu mitos atau nyata, tapi kalau saya sendiri sih nggak pernah lihat, cuman saya pernah nonton YouTube ya dari beberapa channel teman-teman saya yang lain. Katanya di sini seringkali ada penampakan sesosok kuntilanak ya, kuntilanak merah. Kalau nggak salah sesosok kuntilanak merah di atas itu ya. Kalau nggak salah di atas itu dari sebelah sini, entah itu dari sebelah sana yang sebelah sana ya. Iya. Soalnya saya ngeliat videonya juga nggak sampai selesai. Dan konon di atasnya tuh ada sebuah makam, yaitu makam orang Cina ya. Iya. Ya mungkin karena itu juga jadi tempat ini memang terkesan mistis buat kita. Tapi ya perlu teman-teman ketahui, eksplor kita memang mutlak untuk mencari cerita ataupun sejarah. Kalau mitos itu buat kita hanya sekedar ya pelengkap sajalah dari beberapa pengalaman teman-teman kita yang udah pernah kesini. Luar biasa teman-teman. Saya pribadi merasa kagum dengan bangunan terowongan ini karena masih kokoh dan kuat. Ini lokasinya cukup cukup jauh sih ya, paling 100 meter lah dari pemukiman warga ya untuk arah sana. Kalau untuk arah sana ada rumah warga satu, dan kesananya lagi kita belum tahu bagaimana jalurnya. Kalau dibilang satu kebanggaan juga buat tim LK bisa sampai sini. Dan perlu teman-teman ketahui, apa yang kita eksplor semuanya real, nyata, nggak ada unsur rekayasa. Andai pun ya narasi saya ada yang kurang atau apa ya, saya minta maaf karena saya memang minim pengalaman dan hanya membaca beberapa blog. Dan kadang-kadang apa yang kita eksplor itu tidak selalu melibatkan narasumber ya. Jadi kita kadang-kadang di situ spontan teman-teman. Spontan, dan itu merupakan pekerjaan berat buat kameramen kita untuk mengedit karena memang kadang saya juga narasi ada yang salah, dan komentar teman-teman yang lainnya itu merupakan sebuah motivasi ya untuk kami agar channel kami lebih baik lagi. Itu yang katanya di atas tuh ada makam Cina, tapi kayaknya kita nggak mungkin ke sana ya. Soalnya kita belum tahu jalurnya. Di sekitar sini udah nggak ada jalannya lagi untuk ke atas. Lagi pula rerumputan yang sangat rimbun ya, lebat sekali, banyak pepohonan, dan itu nggak memungkinkan kita untuk ke atas lah. Yang kita utamakan di sini kan pastinya adalah keselamatan kita ya. Mungkin kita balik lagi ke sana ya, karena untuk mempersingkat video juga ya, banyak info yang kita ketahui di sini ya. Mungkin kita cukup sampai di sini, kita tutup dulu perjumpaan kita ya. Buat teman-teman, saya bisa menyampaikan seperti inilah narasi saya, seperti inilah explore tim LK. Memang nggak lama dan nggak banyak informasi, jadi kita semua mohon maaf apabila ada kekurangan dari kita. Jangan lupa buat teman-teman yang belum nonton Lurah Korea, silakan dicari di YouTube Lurah Korea, sebuah channel yang membahas tentang napaktilas ataupun sejarah dan beberapa mitos dari kepercayaan masing-masing daerah. Mungkin saya akhiri ya. Buat teman-teman jangan lupa yang belum like, share, komen, subscribe, silakan. Dan kritik dan saran kalian sangat berguna ya buat tim LK agar kami lebih termotivasi untuk membangun channel yang lebih baik lagi.
Terima kasih buat dukungan kalian, terima kasih buat doa kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.